Shalom, selamat pagi anak-anak Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan buat hari baru yang dapat kita nikmati pada saat ini. Walaupun pada saat ini negeri kita, bahkan bumi kita pada saat ini dilanda dengan ketakutan, Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Anak-anak, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, saya mau mengajak anak-anak Bapak untuk bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kesempatan ini kami bisa merasakan penyertaan-Mu, kami bisa merasakan kasih-Mu. Tuhan, kami sebentar akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang kuasai hati kami, supaya setiap firman yang akan kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu adalah orang yang terbatas. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap perkataan Hamba-Mu. Inilah doa kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu persaingan petinggi jemaat. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab 3 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan-Mu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah
kebenaran sendiri, memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang Dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Ayat yang kelima itu mengisahkan bagaimana sosok Gaius. Ya, ayat pertama dikatakan begini, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Nah, itu menjelaskan tentang kebaikan daripada Gaius, bagaimana menyambut para pelayan Tuhan. Ya, tetapi di sini ada salah seorang bernama Diotrephes. Dia menolak akan kehadiran daripada pelayan Tuhan. Ya, dan bukan hanya sebatas menolak, dia juga melakukan kata-kata kasar. Nah, bahkan ketika orang-orang itu datang ke situ dalam melakukan pelayanan, dia mengucilkan supaya orang-orang jemaat tidak mau menerima dia, orang-orang pelayan. Nah, kalau kita lihat di sini Diotrephes dikatakan motivasinya, ayat yang ke-9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Nah, jelas di sini motivasi dari Diotrephes adalah supaya dia menjadi orang terkemuka dari antara orang jemaat itu. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tujuan pelayanan tidak lepas dari mempermuliakan Allah. Di luar itu, tujuan kita itu sudah salah. Itu sudah salah. Apalagi di sini Diotrephes hanya untuk menyenangkan dirinya, ya, supaya popularitasnya dalam pelayanan dapat dikenal oleh orang, sehingga dia mengucilkan pelayan-pelayan yang datang ke daerah. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak juga yang terjadi ini ya, di lingkungan sekitar kita, ya, di gereja kita, di gereja sana, mungkin di sana kamu lihat, supaya kita bisa mengambil sikap. Ya, supaya kita bisa mengambil sikap, artinya kita jangan terlalu memperkeruh masalah, ya, karena adanya perbedaan teologis. Jangan sampai sehingga kita menghilangkan kebaikan, ya, sehingga kita melakukan kejahatan, kita mengucilkan orang, menganggap kita lebih hebat. Jangan sampai seperti itu. Ya, tadi firman Tuhan tegas sekali dikatakan di ayat 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya, ia tidak pernah melihat Allah. Mari, ya, dari pelajaran ini, dari renungan hari ini, kita diajarkan supaya tetap melakukan kebaikan sekalipun adanya perbedaan teologis. Mari kita juga diajar supaya motivasi kita dalam melakukan pelayanan apapun itu. Mungkin anak-anak Bapak ada yang mengikuti pelayanan di gereja, ya, Pak yakin itu ada yang singer, ada yang bermain musik. Nah, mari Bapak tekankan motivasimu. Lakukanlah motivasimu bukan hanya untuk kamu dikenal oleh orang, supaya popularitasmu naik, ya, tapi lakukanlah supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sampai sekian jauh renungan kita hari ini, ya, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah selesai, ya Tuhan, merenungkan kebenaran firman. Kami diajar untuk lebih memahami situasi keadaan di gereja kami. Biarlah kami semakin lebih mementingkan kemuliaan Tuhan. Motivasi kami dalam pelayanan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan. Dan ketika kami melakukan pelayanan kami,
dengan tujuan tertentu. Kau tegur kami Tuhan, supaya kami kembali menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sesungguhnya. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan termaterai di dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami sadar kami orang yang berdosa, kami sadar kami orang yang lalai, tetapi ketika tuntunan daripada Roh Kudus, kami kembali dipulihkan, kami kembali untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan buat pembelajaran kami hari ini. Biarlah kiranya sukacita yang daripada Tuhan tetap melimpahi anak-anak kami, dan semangat yang daripada Tuhan juga ada bagi anak-anak kami. Begitu juga Bapak Ibu Guru, Tuhan berikan hikmat untuk mendidik anak-anak kami. Kami menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.